Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di 7 Review. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Metro. Film asal Rusia ini dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kecelakaan kereta bawah tanah yang disebabkan karena runtuhnya terowongan kereta yang berada tepat di bawah sungai Moskow. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas film berikut ini. Film diawali dengan terlihatnya seorang kakek petugas subway yang sedang memeriksa kondisi terowongan kereta bawah tanah. Tanpa diduga, dia menemukan rembesan air dan retakan di dalam terowongan itu. Kemudian dengan segera ia pun melaporkan masalah itu pada atasannya dan meminta untuk segera mengambil tindakan. Tetapi petugas itu tidak menanggapi serius pengaduan tersebut. Mereka beranggapan itu hanyalah kondensasi biasa. Sementara di terowongan terlihat kerusakan semakin parah. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Irena sedang berselingkuh dengan kekasihnya bernama Vlad, yang mana pria itu adalah seorang pengusaha. Saat itu dia mendapat telepon dari suaminya yang seorang dokter bedah bernama Andri. Namun Irena tak mengangkat telepon suaminya. Vlad mencoba membujuk Irena untuk menceraikan suaminya dan membawa anaknya yang bernama Kiswa. Sementara di rumahnya, suaminya hanya tinggal berdua dengan putrinya karena kesibukan ibunya yang jarang pulang dikarenakan berselingkuh dengan Vlad. Sementara Andre sebisa mungkin membuat alasan tentang keberadaan istrinya. Saat itu Andre hendak mengantar putrinya untuk berangkat sekolah. Namun sialnya mobil mereka terhalangi mobil lain yang sedang parkir sembarangan, sehingga mereka memutuskan untuk menaiki kereta. Di tempat lain, Vlad mengantarkan Irena pulang dan sekaligus ingin bertemu dengan suaminya. Namun mereka terlambat karena Andri sudah pergi saat sebelum mereka datang. Singkat cerita, dia pun pergi ke kantornya untuk bekerja. Namun sialnya, jalanan saat itu sedang macet parah. Karena sedang diburu waktu, ia pun meninggalkan mobilnya dan menuju stasiun bawah tanah. Kakek petugas subway tadi sekarang dia sedang minum alkohol di tempat umum dengan teman wanitanya yang bernama Gelina. Karena minum di tempat umum, mereka pun ditahan polisi. Tetapi Gelina berhasil melarikan diri dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Kemudian terlihat pula seorang pemuda saat itu menyukai wanita yang baru saja dikenalnya. Laki-laki itu bernama Danis. Kemudian mereka masuk semua ke dalam gerbong yang berbeda. Namun saat itu, langit-langit terowongan itu terlihat mulai runtuh. Dan di saat itu pula, kereta pun berangkat. Masinis mengemudikan kereta itu dengan sangat santainya. Sementara para penumpang saling berinteraksi menunggu kereta sampai ke tempat tujuan. Kemudian Dennis mencoba mendekati wanita yang baru dikenalnya dan mencoba menarik perhatiannya. Namun wanita itu terlihat tidak tertarik padanya. Tetapi dengan caranya sendiri, ia berhasil membuat wanita itu tersenyum. Singkat cerita, mereka sampai pada titik yang mengalami kebocoran. Masinis pun terlihat sangat kaget melihat air yang kini membanjiri terowongan. Dengan segera, ia pun mengaktifkan rem darurat. Sehingga para penumpang terpental ke depan.
dan beberapa dari mereka ada yang tewas seketika. Setelah kereta berhenti, Andre berusaha mendorong orang yang menghimpitnya, lalu bangun dan berteriak memanggil putrinya. Sementara itu, di gerbong lain, Flat berusaha memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Namun melihat orang-orang yang berdesakan, dia pun memilih naik ke atas kereta. Kemudian tanpa sengaja, Flat melihat suami selingkuhannya berada di kereta yang sama. Ketika Andre ingin menyelamatkan anaknya, tiba-tiba saja seseorang datang berlari ke arahnya. Kemudian Flat pun membantunya di waktu yang tepat. Lalu Flat berusaha ingin menyelamatkan Kiswa, tetapi dilarang oleh Andre karena ia lebih mengetahui pertolongan pertama dikarenakan dia seorang dokter. Untunglah saat itu Kiswa tidak mengalami cedera serius. Di tempat lain, semua orang keluar dari gerbong melewati rel yang digenangi air, kecuali Flat. Ia tahu itu sangat berisiko, mengingat kemungkinan rel masih dialiri listrik. Andre juga menolong seorang laki-laki bernama Michael yang mengalami patah tulang. Sedangkan Dennis berusaha bangkit dan menemukan gadis pujaan hatinya. Namun ternyata wanita itu mengidap asma, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan yang berada di tasnya yang hilang. Karena rasa sayangnya, Dennis berusaha mencari tas itu dan menemukannya, sehingga Alice bisa bernapas normal. Sementara petugas kereta di pusat kendali menyadari bahwa kereta dengan kode 42 itu berhenti di terowongan dan tidak memberikan balasan. Seorang petugas menyadari bahwa tekanan pompa sangat tinggi dikarenakan banyaknya air yang membanjiri terowongan. Akhirnya kereta kedua dengan kode 17 pun diberangkatkan untuk memastikan apa yang terjadi dengan kereta 42 dan diperintahkan untuk menyalakan tegangan listrik. Tanpa mereka ketahui, puluhan orang yang selamat sedang berlari di rel yang digenangi air. Dan benar saja, mereka semua tewas seketika. Dan hanya beberapa saja yang masih hidup. Kemudian kereta 17 pun kembali lagi ke stasiun. Sementara Irena yang sedang bekerja belum mengetahui insiden yang terjadi pada suami, anak, dan selingkuhannya. Yang dia tahu bahwa anaknya sedang bersekolah. Di dalam terowongan, Flat mengetes apakah air di terowongan dialirin listrik atau tidak dengan cara menjatuhkan seekor anjing. Di tempat lain, Dennis yang sedang berjalan di pinggir kereta tiba-tiba saja terhimpit kereta. Alice berusaha menariknya, namun hal itu terasa sia-sia. Sampai akhirnya Dennis menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Namun Alice tidak tega untuk meninggalkannya begitu saja, karena Dennis sudah berusaha menyelamatkan hidupnya. Kemudian Alice terus berusaha menarik Dennis. Hingga akhirnya Dennis pun berhasil selamat. Sementara di stasiun terjadi kericuhan karena orang-orang yang memaksa untuk menaiki kereta. Kemudian petugas meminta untuk meninggalkan stasiun. Namun hal yang tak terduga terjadi. Korban kecelakaan yang selamat sampai ke stasiun dengan berjalan kaki.
Dengan segera mereka dibawa untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian stasiun itu secara resmi ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengetahui hal itu, para petinggi menggelar rapat untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini. Dan diputuskanlah mencari dan menyelamatkan para korban. Andri dan yang lainnya sampai pada suatu gerbong, di mana mereka bertemu dengan seorang wanita yang masih hidup bernama Gelina. Mereka membutuhkan ponsel, namun satu-satunya ponsel adalah milik Andri yang tidak terdapat sinyal. Di tempat lain, Erina berusaha menghubungi suaminya. Ketika dia menonton berita tentang kecelakaan yang terjadi di Sukhoi, dia pun mencoba mengecek keberadaan anaknya di sekolah. Yang ternyata anaknya tak pernah sampai di sekolah, dan besar kemungkinan ada di kereta yang mengalami kecelakaan itu. Sambil menangis, Irena pergi menuju stasiun. Sementara tim penyelamat diperintahkan untuk sedekat mungkin dengan lokasi kecelakaan dan mengevakuasi jika ada korban selamat. Tim penyelamat masuk dengan berjalan kaki. Rombongan Andri pun tiba di gerbong terakhir. Lalu Vlad mendorong Michelle untuk terlebih dahulu menyentuh air dan mengetahui keamanannya. Setelah itu, mereka berjalan menyusuri terowongan yang digenangi air. Dan di saat itulah Dennis memanggil dan bergabung dengan rombongan mereka. Tak berselang lama, di belakang mereka terdengar suara gerbong yang didorong oleh gelombang air. Mereka pun berlari untuk menghindari gerbong tersebut dan memasuki lorong yang mengarah ke pos pemeliharaan. Namun Michelle yang sangat ketakutan dan menolak memasuki lorong, sehingga dia pun tewas tertimpa gerbong kereta. Sementara itu, akhirnya Irena memutuskan keluar kendaraan menuju stasiun, dikarenakan jalan yang sangat macet. Sesampainya di lokasi kejadian, dia pun meminta keterangan kepada petugas. Namun petugas itu tak mengetahuinya. Di sisi lain, korban yang selamat di lorong menuju ke sebuah bunker kecil yang dibangun semasa Perang Dunia Kedua. Mereka sangat senang karena mereka pikir sudah menemukan jalan keluar. Mereka pun berteriak mencari bantuan. Namun sayangnya bunker itu berada di bawah saluran pembuangan, di mana tak ada satupun orang yang akan menyadarinya. Untungnya satu-satunya ponsel yang mereka bawa berhasil menyala. Namun mereka harus mengangkat Dennis ke tempat yang lebih tinggi agar dapat mendapatkan sinyal yang lebih baik. Namun usaha itu sia-sia selama masih ada jeruji besi yang menghalanginya. Setelah menemukan alat, Vlad berusaha mendorong jeruji besi itu. Namun mereka harus berpacu dengan waktu karena rembesan air yang semakin deras yang dapat menenggelamkan mereka. Mereka pun terus berusaha dan akhirnya bisa melewati jeruji itu. Namun walaupun sudah mencapai tempat yang tinggi, mereka tetap tidak juga mendapatkan sinyal. Dennis yang saat itu ingin menyerahkan ponselnya tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya, di mana itu adalah kesempatan terakhir mereka. Untung Gelina yang berada di bawah berhasil menangkapnya. Masalah lain kembali datang. Saat itu penyakit Alice kambuh, namun dia kehilangan alat bantu pernapasannya yang terjatuh saat mereka memasuki bunker tadi. Namun sayangnya pintu masuk sudah dipenuhi air. Kemudian Dennis pun berusaha mempertaruhkan nyawanya. Ia menyelam untuk mencari alat bantu pernapasan milik Alice, hingga akhirnya ia pun mendapatkannya. Namun dia tak sengaja melihat mayat orang lain yang membuatnya kaget, sehingga dia menjatuhkan senternya. Ia pun kehilangan arah untuk kembali. Menyadari hal itu, dari atas mereka menyalakan api agar Dennis mendapatkan arah untuk kembali. Namun sayangnya Dennis belum juga kembali dan semua mengira dia sudah mati.
Namun tiba-tiba saja Dennis pun muncul ke permukaan dan memberikan alat bantu pernapasan pada Alice. Sementara semakin lama air semakin naik. Mereka pun berteriak meminta bantuan. Lalu Andri mengecek ponselnya. Ternyata mereka mendapatkan sinyal dan langsung menelepon Irena. Flat memberitahu bahwa mereka terjebak di bunker dan dia meminta untuk memanggil tim penyelamat. Kemudian Irena melaporkan kepada petugas kalau dia mendapatkan telepon dari korban yang selamat yang berada di bunker. Sementara itu, para korban bertarung dengan waktu karena air sudah sampai ke kepala mereka. Namun tiba-tiba saja kereta yang menutupi terowongan terdorong air. Setelah itu mereka berkumpul kembali. Namun sayangnya mereka kehilangan Gaelina. Di sisi lain, Irena bertemu dengan komandan batalion yang tak mempercayainya karena tim penyelamat yang ditugaskan tak menemukan apa-apa di sana. Irena pun menangis melihat bunker sudah dipenuhi air. Kemudian para korban yang selamat kembali berjalan menyusuri terowongan. Lalu mereka pun beristirahat. Di sisi lain, di sini terdapat konflik antara Andre dengan Flat, di mana Andre tidak dapat menahan amarahnya lagi. Ia mengetahui bahwa Flat adalah selingkuhan istrinya. Andre dan Flat berantem dan hampir tenggelam di air. Tanpa disangka, tiba-tiba Galina muncul dan berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu didengar oleh tim penyelamat. Dengan segera, tim penyelamat mencari sumber teriakan itu. Hingga akhirnya tim penyelamat menemukan mereka yang sudah tergeletak tak berdaya. Namun tiba-tiba bangunan terowongan runtuh dan menimbulkan gelombang air. Petugas penyelamat menghubungi anggota tim lainnya untuk menutup pintu air. Namun tanpa diduga, tangan petugas yang sedang berusaha membuka saluran air itu didengar oleh petugas di atasnya. Akhirnya satu persatu korban pun diangkat keluar dari lubang tersebut. Siswa pun memanggil ibunya dan mereka pun saling berpelukan. Gaelina kembali bertemu dengan kakek petugas supply. Sementara Andri tidak mau melihat istrinya dan pergi dengan anaknya. Tetapi Irena tetap mengikutinya. Sedangkan Flat hanya bisa melihat dari kejauhan dan menerima kenyataan bahwa Irena lebih memilih suaminya dibandingkan dirinya. Kemudian film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah jangan selingkuh, karena tak selamanya selingkuh itu indah.